Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba dalam program TVR 09. Pemirsa, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kenaikan harga bahan pangan atau bahan pokok masih terus terjadi. Ketersediaan atau stok juga mengalami masalah. DPR RI telah menggagas rapat gabungan dengan sejumlah menteri terkait masalah bahan pokok ini. Sayangnya untuk ketiga kalinya Menteri Perdagangan kembali tidak hadir pada rapat gabungan DPR RI. Sesuai Undang-Undang MD 3, DPR RI bisa melakukan pemanggilan paksa terhadap menteri yang tidak memenuhi undangan rapat sebanyak 3 kali. Kenaikan harga bahan pangan atau bahan pokok masih terus terjadi. Ketersediaan atau stok juga mengalami masalah. DPR RI telah menggagas rapat gabungan dengan sejumlah menteri terkait masalah bahan pokok. Untuk ketiga kali, Menteri Perdagangan tidak hadir pada rapat gabungan DPR RI. Sesuai Undang-Undang MD 3, DPR RI melakukan pemanggilan paksa terhadap menteri yang tidak memenuhi undangan rapat sebanyak 3 kali. Apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR. Kita minta, ya kita sama-sama, kan tadi dibilang rakyat menjerit. Dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang 4 di Gedung Nusantara II DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, selama ini DPR kesulitan membangun komunikasi dengan pemerintah dan Kementerian Perdagangan. Sementara rakyat mengalami kesulitan dan dirugikan dengan harga bahan pokok yang terus melambung. Sebelumnya, anggota Komisi 6 DPR RI, Amin Ak, menyampaikan kritikan keras terhadap Menteri Perdagangan yang dinilai tidak serius menyikapi dan mengatasi kenaikan dan kelangkaan sejumlah bahan pokok, termasuk menjalankan kebijakan DMO. Amin mendorong pimpinan DPR RI mengambil langkah tegas jika Mendak tidak segera menyelesaikan persoalan bahan pokok. Rakyat di berbagai daerah harus mengantri panjang demi 1-2 liter minyak goreng, bahkan ada yang sampai meninggal karena kelelahan. Karut-marut tata kelola minyak goreng adalah sebuah ironi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara Jasindo dengan rumah sakit provider dalam menjalankan fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota Dewan. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara Jasindo dengan rumah sakit provider dalam menjalankan fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota Dewan. Dalam kunjungan kerja ke Rumah Sakit Risa Sentra Medika NTB baru-baru ini, Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menilai tidak optimalnya komunikasi antara pihak asuransi dengan rumah sakit provider dapat berimbas pada buruknya pelayanan kesehatan kepada anggota. Di Provinsi NTB ini, Agung menyoroti adanya keterlambatan pembayaran klaim dari pihak asuransi yang berpotensi memicu masalah ini. Agar Jasindo lebih memperhatikan rumah sakit yang menjadi providernya. Agar seluruh pelayanan jadi baik, karena kalau hubungan Jasindo buruk dengan rumah sakit buruk, ya berakibat kepada pelayanan kepada anggota. Anggota BURT DPR RI Wartiah menambahkan, peningkatan infrastruktur pendukung rumah sakit provider menjadi bagian tak terpisahkan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota Dewan. Menurut Wartiah, perlu ada perhatian khusus mengenai hal ini agar pelayanan yang diberikan semakin optimal. Kemudian yang kedua, karena baru ada 1 ruang superbed, mengingat banyak anggota DPR RI, di NTB sendiri kan 11 orang beserta keluarganya. Tentu di ke depan perlu ada penambahan. Kunjungan tim BURT ke NTB merupakan bagian dari fungsi pengawasan guna melihat langsung pelaksanaan program jam kestama bagi anggota DPR RI. Dari NTB, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa TVR Parlemen, masih ada berita lainnya yang kami siapkan untuk Anda. Di antaranya dari Komisi 4 DPR RI yang fokus soroti persoalan perkebunan sawit ilegal di Riau. Sesaat lagi hanya di TVR 09.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09, Komisi 4 DPR RI menyoroti masalah pembukaan lahan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Provinsi Riau. Komisi 4 DPR RI menyoroti masalah pembukaan lahan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Provinsi Riau. Mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Riau, sejumlah catatan terkait penyelesaian penertiban kebun sawit ilegal di kawasan hutan Provinsi Riau. Untuk itu, Hermanto mendorong upaya sinkronisasi dan penyelesaian masalah perkebunan ilegal ini agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara. Nah, ini kita mencoba untuk mensinkronisasikan data-data yang berbeda ini, karena di situ perbedaannya itu sangat signifikan. Ada yang data itu disebutkan ini ilegal, ada yang ini legal. Nah, tentu ini ada konsekuensinya. Tentu ini ada dampaknya terhadap pertama tentu kerusakan lingkungan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Dedi Mulyadi mendorong perkebunan sawit rakyat yang berada di kawasan hutan dapat dilegalisasi. Hal ini perlu dilakukan agar nantinya ada peremajaan lahan perkebunan sawit rakyat. Selain itu, Dedi Mulyadi mendorong Gubernur Riau untuk mengambil sikap tegas terkait persoalan perkebunan ilegal yang ada. Anggaran itu ada dan atau tidak ada tergantung niat. Kalau semua orang berniat, kemudian untuk segera ini dirasakan bisa. Ada dana dari BPDPKS juga ada. Nanti di perubahan anggaran dan di Kementerian Lingkungan Hidup bisa kita dorong untuk membuat alokasi anggaran pendataan. Dari Pekanbaru Riau, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel bersinergi dengan Kementerian PUPR guna mewujudkan kepedulian terhadap lansia yang tidak memiliki tempat tinggal karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel bersinergi dengan Kementerian PUPR mewujudkan kepedulian terhadap lansia. Ditemui dalam kunjungan reses di Desa Boto Bilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel meresmikan perumahan yang diperuntukkan bagi para lansia. Rahmat Gobel menjelaskan,
Rumah lansia ini dibangun oleh Kementerian PUPR karena dorongan darinya. Rahmat Gobel prihatin melihat para lansia yang sudah tidak terurus oleh anak cucu mereka. Program ini ada itu sejak saya minta secara khusus kepada Menteri PUPR. Pada waktu saya masih kampanye, Pak, waktu masa kampanye, saya melihat bahwa banyak orang tua di Gorontalo ini tidak terurus tempat tinggalnya, khususnya di desa, di gubuk yang tidak representatif. Jangan diperjualbelikan, Pak, atau disewa-sewain. Ini murni adalah untuk memberikan pelayanan kepada orang tua lanjut usia. Rahmat Gobel juga menegaskan, rumah lansia tersebut harus dirawat sedemikian rupa oleh para pengelola sehingga bisa bertahan lama dan para lansia bisa lebih nyaman menempatinya. Dari Gorontalo, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, salah satu program Kemensos berupa bantuan pangan non-tunai dinilai tidak tepat sasaran. Untuk itu Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Sosial mengevaluasi ulang data penerima bantuan pangan non-tunai. Salah satu program Kemensos berupa bantuan pangan non-tunai dinilai tidak tepat sasaran. Untuk itu Komisi 8 DPR RI mendorong Kemensos mengevaluasi ulang data penerima bantuan pangan non-tunai. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad dalam kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau baru-baru ini. Menurut Ahmad, bantuan pangan non-tunai ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat petani, terutama di Provinsi Riau. Namun Ahmad menyayangkan saat ini bantuan yang seharusnya diterima keluarga tak mampu itu dinilai tidak tepat sasaran. Nah, sehingga kita harapkan bantuan ini tepat sasaran dan efektif. Betul-betul memang membantu orang yang tidak mampu gitu. Nah, sehingga uang pemerintah ini tidak percuma jatuh kepada yang tidak berhak menerimanya. Nah, inilah pantauan kita beberapa hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti dapat kita evaluasi waktu rapat kerja dengan Ibu Menteri Sosial, waktu RDP ini kita sampaikan, sehingga ke depan ini ada perbaikan-perbaikan baik dalam sistem penyaluran maupun dalam sasaran-sasarannya supaya tepat sasarannya. Seperti itu. Selanjutnya, Ahmad menambahkan, data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS harus disempurnakan sehingga bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran. Untuk itu, Ahmad meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengupdate data temuan di lapangan sehingga jelas siapa yang berhak menerima bantuan tersebut. Dari Provinsi Riau, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Itu tadi pemirsa 5 berita pilihan dari redaksi TVR Parlemen. Jangan kemana-mana, sesaat lagi ada berita mendalam mengenai sulitnya mengurai persoalan sengketa tanah di Indonesia. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Indonesia akan menjadi tuan rumah Interparliamentary Union atau IPU General Assembly ke-144 tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali tanggal 20 hingga 24 Maret 2022. Pada penutupan IPU General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol tahun lalu, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meyakinkan seluruh delegasi sidang IPU bahwa Indonesia siap menjadi penyelenggara dengan protokol kesehatan ketat. The 144th IPU Assembly will be the second assembly after the pandemic, and we could not think of a better place to meet than in Bali. Indonesia has made great progress in tackling the pandemic. As of now, more than 87% of population in Bali has been fully vaccinated. Manfaat yang bisa diambil dari perhelatan ini adalah bangkitnya dunia pariwisata Indonesia dan masyarakat Indonesia dapat menyaksikan wakil rakyatnya menyampaikan aspirasinya ke forum global. Menyambut baik hal ini karena ini adalah momentum awal, momentum penting untuk pemulihan ekonomi, khususnya ekonomi pariwisata, dan Bali memang hampir sebagian besar, kalau nggak seluruhnya, sangat bergantung kepada sektor pariwisata.
IPU General Assembly ke-144 akan mengangkat tema Getting to Zero, Mobilizing Parliament to Act on Climate Change. Memobilisasi parlemen dunia untuk beraksi di dalam persoalan climate change, karena ini menjadi masalah yang semakin hari semakin serius gitu. Sesuai dengan fungsinya antara lain membuat legislasi yang memprotek persoalan lingkungan, persoalan iklim. Mari kita dukung dan sukseskan penyelenggaraan sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Indonesia. Kembali di TVR 09, pemirsa, sejumlah persoalan terkait penyelesaian ganti rugi tanah milik masyarakat ditemukan di beberapa tempat saat DPR RI melakukan pengawasan ke sejumlah daerah. Tingginya permintaan atas tanah yang berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah, masalah kelengkapan administrasi dan ketidaksesuaian dalam pembayaran ganti rugi, hingga keterlibatan mafia tanah menjadi penyebab utama maraknya kasus-kasus sengketa pertanahan di Indonesia. Simak liputan mendalamnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Tingginya permintaan atas tanah yang berbanding terbalik dengan ketersediaan tanah, kelengkapan administrasi dan ketidaksesuaian dalam pembayaran ganti rugi, hingga keterlibatan mafia tanah menjadi penyebab utama maraknya kasus-kasus sengketa pertanahan di Indonesia. Dan kerap kali berujung pada konflik atas tanah baik antara pemerintah dan pengusaha maupun pengusaha dengan masyarakat. Sejumlah persoalan terkait penyelesaian ganti rugi tanah milik masyarakat ditemukan di beberapa tempat saat DPR RI melakukan pengawasan ke sejumlah daerah. DPR pun ikut serta dalam mengurai peliknya masalah seputar pertanahan yang juga melibatkan masyarakat pemilik tanah adat dan mendorong pemerintah untuk segera mencarikan solusi. Saat kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Hakim mengatakan, beberapa kasus penyelesaian sengketa pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur masih menggantung akibat permasalahan tanah yang tidak bisa diselesaikan dengan hukum formal. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI mendorong penyelesaian menggunakan pendekatan hukum adat. Ada beberapa konflik tanah yang juga membutuhkan kearifan, tidak sekedar berdasarkan hukum formal semata-mata. Itu juga misalnya di beberapa desa yang dulu pada saat Ganyang Malaysia menjadi basis camp dari RPKAD yang kemudian menjadi trans di sana, dan secara formal hukum mereka menguasai tanah di sana, tetapi kemudian ada klaim dari masyarakat adat. Tentu ini juga tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum semata-mata. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyayangkan sengketa penguasaan lahan yang selalu muncul pada saat proses pembangunan akan dilaksanakan. Dalam konteks pembangunan IKN, Rifki Nizami mendorong komunikasi intens dengan masyarakat sekitar, terutama masyarakat adat. Ketentuan perundang-undangan kita memungkinkan untuk kita mencari jalan tengah itu, dan karena itu tadi saya menyampaikan ini. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka bisa terjadi potensi konflik horizontal antara, bahkan yang lebih parah, antara negara dengan masyarakat setempat. Di lain tempat, menindaklanjuti aduan masyarakat Wai Abung, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, terkait persoalan ganti rugi tanah masyarakat yang selama ini belum diselesaikan pemerintah. Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mengimbau pemerintah untuk membayarkan uang ganti rugi kepada masyarakat Wai Abung sesegera mungkin. Kelengkapan dokumen yang dimiliki masyarakat diharapkan bisa mempercepat proses pencairan ganti rugi tanah adat yang telah terjadi sejak tahun 1964 atau 58 tahun silam, dengan estimasi biaya ganti rugi sebesar 9 juta rupiah per hektar. Tentu pemerintah dalam hal ini harus memberikan hak daripada rakyat. Dan dokumen yang ada itu menunjukkan tidak ada suatu halangan pun oleh pemerintah untuk tidak membayarkan ganti rugi lebih kurang 125 miliar kepada masyarakat Wai Abung. Dan tadi kita juga sudah komunikasi dengan Bupati Lampung Utara, dengan Forkopimda, dan termasuk dengan Gubernur Provinsi Lampung untuk sama-sama mengawal supaya pembayaran kepada masyarakat itu
bisa segera direalisir dalam waktu yang tidak cukup terlalu lama. Komisi 2 DPR RI akan segera mengadakan rapat pleno dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Kementerian ATR BPN. Harapannya, pemerintah pusat akan segera memberikan ganti rugi atas tanah masyarakat adat melalui APBN, di bawah pengawasan langsung dari Komisi 2 DPR RI. Mandeknya pembayaran ganti rugi tanah masyarakat Lampung Utara menjadi sorotan karena tanah tersebut akan dimanfaatkan negara untuk kepentingan pemerataan penduduk transmigrasi dan lahan TNI Angkatan Laut. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Syamsur Rizal menyayangkan penyelenggaraan transmigrasi yang semestinya dilakukan untuk pemerataan ekonomi di seluruh daerah. Namun di Lampung Utara, program transmigrasi justru dimonopoli oleh pengusaha-pengusaha yang sebagian besar menguasai lahan. Perlu untuk hal ini didudukan. Kita kan berpihak pada rakyat ini. Yang kita pertanyakan apakah penetapan daerah untuk trans itu sudah sesuai dengan peraturan. Kemudian bagaimana mereka melakukan penyelesaian soal sengketa dengan pihak-pihak masyarakat kecil, masyarakat lokal, dan kelompok trans. Begitu juga dengan para pengusaha. Nah, ada satu lagi yang unik dari keluarga kerajaan, dari Raja Tulin namanya. Itu juga menuntut ganti rugi, menuntut hak mereka. Nah, ini yang saya tanya tadi, itu bagaimana penyelesaiannya oleh pihak pemerintah setempat, baik itu pemerintah Provinsi Lampung ataupun pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Hingga saat ini, Komisi 2 DPR RI telah berupaya membentuk sejumlah panja untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah dan lahan. Salah satunya panja pengukuran ulang hak pengelolaan, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, dan juga panja mafia tanah. Pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis atau PTSL juga didukung untuk menghindari sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kebijakan pemerintah saat pandemi untuk melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mengakibatkan banyak perkantoran dan sektor lainnya memberlakukan work from home untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Salah satu upaya agar tidak bosan dan stres menghadapi pandemi ini adalah dengan menjaga kesehatan mental. Apa saja tipsnya? Jangan kemana-mana, informasinya sesaat lagi hanya di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali di TVR 09. Pemirsa, banyak menghabiskan waktu di rumah memang tidak mudah bagi sebagian besar orang. Terlebih apabila dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Gelisah, stres, bahkan gangguan kecemasan dan depresi merupakan kondisi gangguan mental yang kerap terjadi di masa pandemi. Bagaimana tips menjaga kesehatan mental selama pandemi? Berikut penjelasannya hanya untuk Anda. Tentunya situasi pandemi ini memang membawa perubahan-perubahan yang banyak sekali ya bagi seluruh individu. Pertama dari penyakitnya itu sendiri, COVID-19. Ini kan suatu penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan banyak orang, tenaga kesehatan dan lain-lain yang belum tahu nih tentang penyakit ini seperti apa, perjalanan penyakitnya dan lain-lain. Tentunya itu membawa kekhawatiran tersendiri bagi banyak orang ya. Kemudian yang kedua adalah perubahan-perubahan yang terjadi tadi. Kita jadi lebih banyak beraktivitas di rumah, kemudian banyak pembatasan-pembatasan di area publik, dan kita jadi tidak bisa terhubung secara langsung dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, isolasi sosial itu juga salah satu pemicu stres yang terjadi pada masa pandemi ini. Banyak ditemui memang lebih ke gangguan cemas ya, karena tadi ketidaktahuan tentang penyakit ini, kemudian kekhawatiran kita tidak bisa bertemu dengan orang yang kita sayangi dan lain sebagainya, itu menimbulkan kecemasan yang lebih besar dibandingkan sebelum masa pandemi ini terjadi. Kemudian tadi saya juga menyebutkan tentang isolasi sosial. Nah, isolasi sosial di mana kita tidak bisa terhubung dengan orang lain seringkali menyebabkan munculnya gejala-gejala depresi pada masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Di masa pandemi ini memang kesehatan mental itu bisa berdampak pada seluruh kalangan gitu ya, baik dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan juga lansia. Kita bayangin aja anak-anak sekarang ini lebih harus banyak di rumah. Biasanya mereka bisa ketemu dengan teman-teman, bermain, interaksi sosial dengan banyak teman gitu ya. Sekarang dia lebih banyak di rumah aja, kemudian berinteraksinya juga terbatas hanya dengan keluarganya saja. Begitu juga yang dewasa. Biasanya ketemu dengan teman kantor, pulang kantor bisa hangout dengan teman-temannya, kemudian bertemu dengan keluarga. Sekarang ini jadi tidak bisa. Terus orang-orang tua juga seperti itu, karena mungkin anak-anaknya khawatir kalau nanti dia datang malah akan menginfeksi dan lain sebagainya. Jadi untuk sementara hidupnya berjauhan dulu, dan ini tadi tuh bisa menimbulkan isolasi sosial itu yang kemudian menimbulkan kecemasan ataupun gejala depresi pada masyarakat. Syukurnya sekarang ini teknologi sudah berkembang, kita juga bisa berkomunikasi melalui media-media yang berbagai macam ya. Kita bisa telepon, kemudian video call, ada Zoom juga, kemudian kalau misalnya kita butuh jalan-jalan ada virtual holiday dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah selama masa pandemi ini kita tetap terkoneksi dengan orang-orang yang kita sayangi melalui media-media yang sudah ada. Kemudian yang kedua, kita perlu lebih care gitu ya ke teman-teman kita atau ke keluarga-keluarga kita meskipun kita nggak ketemu. Tanyakan kabar mereka bagaimana, mereka butuh apa sekarang, perasaannya seperti apa, apakah ada yang mengganggu dan lain sebagainya. Kalau ada, ya kita bisa bantu misalnya dengan menemani mereka, mengajak bicara, atau apabila gejala-gejala yang sudah berat, kita bisa menyarankan mereka untuk pergi ke profesional kesehatan jiwa. Meskipun sekarang kita lebih banyak untuk bekerja dan juga beraktivitas di rumah, tapi salah satu saran saya adalah kita tetap punya jadwal yang bisa kita lakukan tiap hari. Dengan punya jadwal itu sedikit banyak bisa membantu kita nih untuk mengatur waktu kita, jam segini sampai segini waktunya bekerja, atau membantu anak sekolah. Terus ada juga waktu untuk mengurus rumah dan keluarga, dan kita juga siapkan waktu, nggak perlu terlalu banyak sebetulnya, tapi yang penting ada gitu ya, untuk taking a break. Jadi berhenti dulu dari kegiatan kita, istirahat, dan kalau misalnya kita bisa melakukan hal lain yang membuat kita senang, contohnya kita melakukan hobi kita, atau lebih banyak interaksi sama anak-anak kita di rumah sama keluarga, atau misalnya ada hobi-hobi baru yang tadinya mau kita coba tapi nggak ada waktunya karena harus ngantor dan lain sebagainya. Nah,
karena waktu kita WFH ini kan tentunya waktunya akan lebih banyak ya. Diharapkan kita bisa tuh melakukan hobi-hobi lain yang dulu mau kita coba tapi nggak ada waktunya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI hari ini Rabu 16 Maret 2022. Agenda yang pertama yaitu di pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat mengenai panja Badan Penyelenggara Ibadah Haji. Dan juga kemudian ada di waktu yang sama, Badan Legislasi DPR RI akan melakukan rapat panja terkait harmonisasi RUU tentang kesejahteraan ibu dan anak. Lalu di pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Menparekraf membahas tentang pelaksanaan event MotoGP Mandalika. Kemudian di pukul 15 waktu Indonesia Barat, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI akan mengadakan pertemuan dengan Parlemen Amerika Serikat. Dan pemirsa, masih ada sejumlah agenda DPR RI yang lainnya. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi kali ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, pandemi masih belum berakhir. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. Sampai jumpa. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau